Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPS. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai potensi wilayah Indonesia. Siapa di sini yang sudah keliling Indonesia? Nah, jika kalian sudah keliling Indonesia, pastinya kalian sudah mengenal banyak sekali wilayah-wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, dan di samping itu juga memiliki pemandangan yang begitu indah. Baiklah teman-teman, Indonesia itu dikenal sebagai tanah surga. Nah, pernah dengar ya, ada salah satu lagu yang menyebutkan bahwa Indonesia itu tanah surga, tongkat kayu, batu bisa jadi tanaman. Nah, ungkapan ini tidak hanya semata-mata dilontarkan begitu saja ya. Jadi, hal ini dikatakan demikian karena Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekayaan alam apa saja yang melimpah di Indonesia? Allah mengkaruniai Indonesia ini dengan berbagai potensi sumber daya alam. Salah satunya itu ada batu bara, rempah-rempah, padi, hasil perkebunan yang beragam, juga hasil pertanian. Dan juga dengan kekayaan hutannya dengan beragam pohon-pohon yang menghasilkan kayu-kayu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Dan ada emas, biji besi, dan beberapa barang tambang lainnya. Tapi dengan melimpahnya kekayaan alam di tanah air kita ini, itu merupakan salah satu amanah yang Allah berikan kepada kita, khususnya warga negara Indonesia, untuk memanfaatkan dengan baik, untuk menggunakannya dengan bijak, dan untuk menjaganya agar sumber daya alam tersebut bisa berkelanjutan ke generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai anak cucu kita nanti tidak bisa merasakan keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Sumber daya alam ini tuh Allah karuniai kepada kita untuk dimanfaatkan, untuk mencukupi kebutuhan kita. Misalnya saja kebutuhan pokok, ya. Dalam kebutuhan pokok itu ada sandang, pangan. Nah, pangan di sini misalnya teman-teman mau makan, ada singkong sebagai makanan pokok, ada umbi-umbian, kemudian ada beras. Nah, sumber daya alam itu juga dibagi berbagai jenis ya teman-teman. Ada berdasarkan materinya, ada berdasarkan tempatnya, ada berdasarkan proses terbentuknya. Juga yang terakhir berdasarkan nilai kegunaan atau ekonomisnya. Juga berdasarkan sifat dari pembentukannya. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai flora fauna di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang potensi wilayah Indonesia. Tapi pada hakikatnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu negara itu memiliki potensi sumber daya alam. Ya, salah satunya di Indonesia ya. Faktor-faktor itu bisa meliputi faktor geologis, kemudian faktor iklim, dan faktor geomorfologi. Miss akan rincikan satu-satu. Yang pertama, faktor geologis. Nah, faktor geologis, Indonesia merupakan pertemuan 3 lempeng aktif dunia. Ingat, di sini kita pernah belajar di awal pertemuan ya, letak astronomis dan geografis Indonesia. Nah, dari faktor geologis ini, Indonesia memiliki 3 pertemuan lempeng aktif dunia. Yang pertama, Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Dari pertemuan 3 lempeng itu memungkinkan terbentuknya berbagai macam mineral tambang di bawah bumi. Masya Allah. Coba bayangin, Allah itu menciptakan negara Indonesia dengan posisi yang begitu strategis ya. Yang kedua, itu faktor iklim. Nah, kepulauan Indonesia yang berada di wilayah ekuator menyebabkan beriklim tropis dan kaya akan flora dan fauna yang beragam. Kemarin kita sudah belajar ada fauna dan flora yang endemik di Indonesia, bahkan kalian
tidak pernah lihat sama sekali, makanya itu Miss jadikan tebak-tebakan, betul tidak? Nah, jadi dari situ kalian harus sadar bahwa ilmu pengetahuan kita tentang kebesaran yang Allah ciptakan ini masih sangat sedikit sekali. Jadi teman-teman harus terus explore pengetahuan, harus terus update informasi supaya teman-teman bisa mengetahui sebagai bahan kita sebagai tadabur nih. Oh ya Allah, Allah udah menciptakan Indonesia sebegitu kayanya. Tapi kenapa kita masih belum bisa bersaing dengan negara-negara maju yang potensi sumber daya alamnya lebih sedikit dari negara kita? Yang ketiga, faktor geomorfologi. Geomorfologi alam di Indonesia itu terdiri dari ada pesisir atau pantai ya, dataran rendah, kemudian ada dataran tinggi hingga gunung yang mengakibatkan variasi sumber daya alam di Indonesia. Tuh, coba kamu lihat di negara-negara lain, ada yang di sana misalnya hanya ada dataran tinggi bentuknya. Kemudian dia tidak punya pantai. Ada yang pantai semua, ada yang kebanyakannya misalnya lebih ke arah dataran rendah. Nah, kalau negara kita itu sama Allah diciptakannya rata, ada pesisirnya, ada dataran rendahnya, ada dataran tingginya, sehingga yang menyebabkan kita kaya akan berbagai potensi sumber daya alam. Oke, nah teman-teman, dari sini kita bisa menyadari bahwa segala yang Allah ciptakan itu banyak sekali dan itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم